Memang sih setahun belakangan nggak bisa rileks karena pandemi ini menjadi momok bagi penduduk dunia tidak terkecuali di Indonesia. Tapi yang jelas kerja keras banyak pihak ini patut diapresiasi. Salah satunya adalah vaksinasi yang terus digenjot tanpa henti. Nggak tanggung-tanggung loh, negara lain aja tuh mengapresiasi penanganan pandemi di Indonesia. Karena hasilnya kasus COVID-19 di Indonesia mulai melandai. Mulai ya. Makanya nggak heran kalau banyak yang euforia, berbagai alasan dipakai untuk akhirnya berbuat suka-suka. Ngerinya badai COVID-19 di Indonesia ini benar-benar kelihatan di tahun ini. Asli deh. Setelah sempat naik turun layaknya roller coaster di tempat wisata, laju persebaran virus corona seakan terus tancap gas. Mulai pertengahan Mei hingga puncaknya di bulan Juli. Sempat menduduki negara dengan peringkat pertama kasus harian tertinggi sedunia pada tanggal 13 Juli dengan jumlah 47.899 kasus. 2 hari kemudian, atau tepatnya 15 Juli, Indonesia mencatatkan rekor kasus harian dengan jumlah 56.757. Berat banget deh kala itu. Gak berhenti di situ, bahkan pada pekan ketiga Agustus, Indonesia menjadi negara dengan jumlah kematian tertinggi akibat COVID-19. Jumlahnya mencapai 8.784 kasus. Waduh. Hal ini memaksa pemerintah berinovasi dengan berbagai kebijakan yang bergonta-ganti. Mulai dari pembatasan sosial berskala besar, transisi atau PSBB transisi, masih ingat? PSBB ketat, masih ingat? Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM? Nggak di situ aja. PPKM mikro, PPKM darurat, PPKM level 1, 2, 3, 4. Sampai-sampai masyarakat kebingungan. Kenapa sih gonta-ganti mulu namanya? Kenapa nggak langsung lockdown aja gitu ya? Tapi kebijakan yang bergonta-ganti nama sekaligus dibarengi sama program vaksinasi yang terbukti efektif loh. Di pertengahan Oktober, kasus penularan COVID-19 di Indonesia merupakan yang terbaik se-Asia Tenggara. Negara lain aja sampai kaget, gak cuma kita. Dahsyat kan Indonesia kita. Tapi sayangnya, kasus yang makin melandai di penghujung tahun ini seakan membuat banyak orang lupa bahwa virus ini masih hidup di tengah-tengah kita. Masih ingat sama kasus influencer yang lari dari karantina setelah pulang dari Amerika? Nah, ini contoh ya. Dengan bantuan beberapa oknum, nih orang main cabut aja lagi. Anehnya, kok ia tetap lolos dari hukuman penjara meskipun sudah terbukti kesalahannya. Apalagi ngelihat alasannya, gara-gara dianggap sopan, SOPAN. Jelas aja berita ini langsung viral dan hilang dalam sekejap. Kayaknya penjara Indonesia bakal sepi deh ke depannya, karena Indonesia yang begitu memegang teguh adat ketimuran. Ini kita selalu menjunjung tinggi kesopanan dalam berbagai tatanan, ya enggak? Jadi ingat ya kawan ya, kesopanan adalah kunci kehidupan. Tapi bisa jadi sih, si oknum ini terinspirasi dari aturan buat para wakil rakyat kita. Anggota DPR kan gak perlu karantina di hotel atau wisma atlet, tapi bisa karantina mandiri. Simak sentilan komika sekaligus sutradara Ernest Prakasa berikut ini. Terima kasih buat pemerintah yang sudah membebaskan para menteri dan anggota DPR yang mau jalan-jalan ke luar negeri, kalau pulang tidak perlu karantina. Aturan ini diketahui setelah anggota DPR dari fraksi Gerindra, Mulan Jamila, bersama suaminya Ahmad Dhani tak menjalankan karantina 10 hari di hotel atau wisma atlet sepulangnya dari Turki.
Lah kalau masyarakat biasa, ya tetaplah harus karantina 10-14 hari tergantung abis bepergian dari negara mana. Udah, guliran berita panas ini belum berhenti ketika banyak warga menerka ada indikasi mafia karantina. Kok bisa? Ya bisa lah, bayangin aja ada loh warga yang mengaku dibujuk untuk karantina di hotel dengan biaya luar biasa 19 juta rupiah. Wow, mengaku tak punya uang, ia pun memilih untuk karantina di Wisma Atlet. Bisa? Ya tetap bisa, selama Wisma Atlet masih ada kamar kosong, kosnya gratis. Nah, masalah ini juga masih menjadi problematika karena harga selangit ini dianggap wajar sama Luhut Binsar Panjaitan. Nah, saya minta semua kita harus kerjasama, semua rakyat Indonesia. Kita harus menunjukkan bahwa bangsa ini bisa kerja keras, bisa kerja sebagai tim. Jadi jangan ada yang membuat ngarang-ngarang berita yang belum dapat lengkap. Dan kami tadi sudah minta kepada Polda Metro untuk melakukan razia di lapangan terbang Soekarno-Hatta, yang ternyata banyak yang membuat sebaran video itu, banyak yang belanja ke luar negeri, shopping, tidak mau karantina di hotel, padahal dia bisa, dia minta supaya dia di karantina Wisma Atlet karena gratis. Ini akan kita ambil tindakan orang-orang yang melakukan hal semacam ini. Jadi jangan membuat gosip-gosip yang tidak perlu. Semua harus kita lakukan secara terukur. Keadaan ini betul-betul memerlukan kerjasama kita semua. Sebenarnya yang lebih membingungkan, kenapa juga ya ke luar negeri kalau situasi masih seperti ini? Mungkin banyak juga ya yang bertanya-tanya kayak gini. Udahlah, positive thinking aja. Mungkin para wakil rakyat ini sedang menjalankan tugas negara. Kalau cuma buat piknik, kayaknya lebih bijak kalau di dalam negeri aja ya. Toh sekalian membantu perekonomian bangsa juga loh. Karena di saat-saat kayak gini memang sudah seharusnya saling sadar diri, membantu apa yang kita bisa biar semua nih bisa melalui badai pandemi yang sudah meluluh lantakkan dunia. Jangan sampai udah ada yang niat bantuin, malah digunain buat kepentingan pribadi. Kayak kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 itu loh yang kemarin loh. Aduh, Pak, itu buat orang yang benar-benar butuh loh. Kok ya tega-teganya, tega. Mana minta dikurangin hukumannya dengan alasan dia dan keluarga bisa lepas dari derita. Ada aja nih kelakuan warga plus 62. Di akhir tahun 2021, banyak juga informasi-informasi pelipur lara dari dunia olahraga. Tidak hanya kesenangan karena bisa menggelar berbagai event olahraga atau pesta olahraga secara offline, tapi para atlet Indonesia juga menambah kebahagiaan masyarakat dengan unjuk gigi menyumbangkan prestasinya. Walaupun, ternyata masih banyak yang